Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Merdeka. Masih kurang saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, merdeka. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya tanggal 17 saya nonton saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi di televisi. Saya lihat ketika sebelum pembukaan, sebelum dimulai jam 10 teng, ada tarian budaya. Yaitu tarian budaya yang pertama adalah dari Nias Barat. Yaitu Kabupaten Nias Barat. Dilanjutkan lagi ada tarian-tarian luar biasa. Dan luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Bagaimana Indonesia merayakan HUT kemerdekaan yang ke-78. Meriahnya luar biasa. Itu adalah kemerdekaan. Dan itu juga menjadi kebanggaan bangsa kita. Bahwa semua orang berjoget pada waktu itu, saudara kasih Tuhan. Mungkin juga saudara berjoget di rumah masing-masing ya. Enggak. Ya gimana kok berjoget Pak Pendeta, saya belum bangun gitu. ya. Tapi saya salut saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Kita dijajah sama Belanda berapa ratus tahun? Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Sakit gak dijajah? Sakit. Ya. Semua hasil bumi kita kadang-kadang dibetakin. Ada kerja rodi, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan itulah yang dilakukan namanya penjajah. Penjajah itu adalah tujuannya hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, hari ini saya baca firman Tuhan buat kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya, Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita tidak berada dalam perbudakan namanya setan. Kita tidak berada dalam namanya penjajahan kuasa kegelapan. Kita tidak berada lagi dalam penjajahan kesombongan. Kita tidak berada lagi dalam penjajahan dosa yang menggerogoti kehidupan iman kita. Tetapi Yesus sudah memerdekakan kita, yaitu 2000 tahun yang lalu. Kemerdekaan yang sejati itu adalah membawa dampak yang sangat positif di dalam diri kita. Kemerdekaan yang sejati yang Yesus kerjakan itu adalah membuat kita serupa dengan gambarnya. Kemerdekaan yang sejati itu membuat kita memiliki keberanian untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Jadi kita tidak ada lagi di bawah perhambaan dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa apapun. Baik dosa keturunan saudaraku dikasih Tuhan. Dosa kenajisan saudaraku dikasih Tuhan. Kemiskinan tidak berada lagi di situ saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Coba perhatikan saudaraku dikasih Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, coba perhatikan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kita pun harus benar-benar merdeka. Makanya jangan kembali jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah makanya saya tulis sebagai pendahuluan saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan.
Klik. Orang yang merdeka, itu judul saya. Klik. Pada dasarnya setiap orang bisa merdeka. Namun sebagian orang lebih memilih terbelenggu dalam perbudakan dosa daripada kemerdekaan yang sejati. Ya. Banyak orang yang memilih itu. Jatuh bangun hidup di dalam dosa. Ya, masih tetap kepengen dijajah oleh setan. Kalau orang yang masih hidup di dalam dosa sampai detik ini, saya mau katakan, saudara belum mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Masih hidup, masih pakai narkoba saat ini, masih seks bebas hari ini. Itu berarti belum mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Seharusnya orang yang sudah merdeka itu, dia lepaskan dirinya seperti bangsa kita. 78 tahun yang lalu. Enggak ada lagi kita dijajah. Tetapi kita sebagai orang percaya masih mau dijajah. Kenapa? Karena kita belum mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Seharusnya kita harus mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, klik. Nah, yang menjadi pertanyaan, klik. Nah, apa ciri orang yang sudah merdeka? Ada tanda-tanda bagi seseorang kalau dia sudah merdeka di dalam Yesus. Ya. Ada tanda-tandanya. 1. Selalu hidup dalam kasih dan pengampunan. Orang yang sudah mengalami kemerdekaan, tanda-tandanya adalah dia hidup di dalam kasih yang sejati. Dia tidak lagi dendam siapapun yang menyakiti dia, siapapun yang mengecewakan dia, siapapun yang merendahkan dia. Dia tidak ada kepahitan. Dia memiliki kasih yang sejati. Dia melepaskan pengampunan kepada orang yang merendahkan dia. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Sebenarnya itulah orang yang sudah merdeka. Ada cirinya. Ya. Coba 78 tahun. Apakah kita masih dendam gak sama orang Jepang? Enggak kan? Apakah kita masih dendam gak sama Belanda? Enggak kan? Kenapa? Karena kita sudah rekonsiliasi. Kita sudah ada rekonsiliasi. Seharusnya begitu kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Harus kita memiliki kasih. Kalau suami menyakiti istri, istri berkata, "Pak, saya sudah mengampuni Bapak." Istri berkata, suami berkata, "Aduh, kalau begini enggak berbuat dosa lagi gua." Kalau istri berbuat jahat kepada suami, suami berkata, "Saya sudah mengampuni Mama, I love you bertubi-tubi." Ya itu kan. Memang ada love bertubi-tubi ya. Ya. Ketika anak menyakiti orang tua berkata, "Nak, walaupun gua membesarkan kamu, tidak pernah gua titip lu dulu waktu ada di kandungan Mama. Udah berapa bulan dalam kandungan Mama, tapi engkau menyakiti Mama sampai hari ini. Kata-katamu menyakitkan, Nak. Sebenarnya secara manusia sampai putih tulangku di dalam kubur." Ada loh orang tua yang begitu sama anak kalau dia kecewa sama anaknya. Ada loh begitu. Sampai putih tulang Mama dalam kubur. Saya tidak pernah saya tidak pernah mau. Oh Tuhan, udah jadi tanah, udah putih tulangnya dalam kubur, masih gak bisa mengampuni. Tetapi karena dia sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, dia mengampuni itu anak. Itu orang yang sudah merdeka. Kalau dia hidup dalam kenajisan, karena dia sudah merdeka, dia tidak melakukannya lagi. Dan banyak hal saudaraku dikasih Tuhan, kalau dia korupsi, karena dia sudah merdeka, dia tidak melakukan korupsi lagi. Kalau dia dulu tukang tipu sana sini TSS, karena dia sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, tidak lagi melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia sudah merdeka dan dia sudah hidup di dalam kasih. Saya mau katakan orang yang belum merdeka, yang hidup dalam kedendaman, saudaraku dikasih Tuhan, temannya setiap hari adalah setan. Saya mau katakan itu. Dan hatinya
pasti tidak pernah mendapatkan kedamaian. Orang yang sulit mengampuni. Ingat ini, orang yang sulit mengampuni adalah dia tidak pernah menikmati kedamaian di dalam hidupnya. Kenapa? Ketemu, gimana ya? Gimana ya? Supaya itu hancur. Tetapi coba kalau kita sudah mengampuni, hidup dalam kasih. Halo, apa kabar? Ketemu musuh kita itu, apa kabar, gimana? Saya berkata, ini Tuhan Yesus, ini orang, udah gua sakiti dia, kok masih salam sama gua, salam lagi. Ini orang, dari kemarin gua udah apa semuanya, caci maki dia, udah keluar rendahkan dia, tapi tuh masih salam sama gua, apa kabar, Besti? Sampai ngomong Besti begitu kan, apa kabar Besti? Ya kan? Ini orang ya, udah gak ada malunya ya. Aduh, kenapa? Kita sudah merdeka. Kita taruh bara api di kepalanya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah itu, makanya hari ini pergunakanlah kemerdekaan itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Yang kedua, tidak menjadi hamba dosa. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat, di dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, salah satu ciri orang yang sudah merdeka adalah dia tidak menjadi hamba dosa lagi. Mungkin kita berkata di dalam hati, saya kan hidup di dalam dunia ini. Bagaimana saya tidak bisa tergelincir sedikit. Bagaimana saya tidak miring sedikit. Saya hidup di dalam dunia ini. Kita tidak menjadi hamba. Artinya saudaraku, menjadi hamba ini berarti dosa itu yang menjadi tuan seseorang. Yaitu dosa itu yang mengendalikan kehidupannya. Dosa itu yang menuntun kehidupannya. Dosa itu yang memerintah kehidupannya. Itu kalau dia menjadi hamba dosa. Tetapi karena kita sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Amin. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kenapa? Kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui darahnya tertumpah bagi kita. Itulah caranya dia memerdekakan kita. Sehingga kita tidak menjadi hamba dosa. Ya, makanya kata orang jangan baku sedung dengan dosa. Amin. Amin. Jangan sering baku sedung dia dosa lagi. Setuju kita? Agak kurang ini. Masih mikir Pak Pendeta, ini kan minggu ketiga. Tanggal 20. Uang belanjaan di rumah sudah habis Pak Pendeta. Biasa kan kalau begini. Kalau minggu pertama ibu-ibu biasa nyanyi begitu, keluarga nyanyinya luar biasa. Ya. Lagunya begini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, itu minggu pertama. Tanggal 6 itu. Tanggal 13 agak kurang lagunya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Berarti menunggu kemurahan Tuhan. Minggu ketiga tanggal 20. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Minggu keempat, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Kenapa? Beras sudah habis di rumah. Kita belum nyampe minggu keempat tanggal 27. Baru tanggal 20 udah kita nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tetapi saya percaya hari ini adalah bukan itu lagu kita, saudaraku dikasih itu. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Amin.
Amin, saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang kita butuhkan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Apapun yang kita butuhkan dari hari ke hari, mobile, listrik, uang sekolah anak, ataupun IPL, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan cukupi, kenapa? Karena kita bukan diperbudak dosa lagi. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Yaitu kemerdekaan itu kita dapatkan, saudaraku, bukan dengan barang yang fana, tetapi lewat darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya jangan takut hidupmu. Amin. Anak-anak muda, jangan takut hidupmu. Ada masa depanmu di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita tidak diperhamba oleh dosa. Kemana kita pergi? Kata firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar. Betul. Saya senang sekali ayat ini. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ini kan orang-orang benar semua kan? Amin. Aminnya agak kurang. Sampai saya keringatan. Iya, berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau kita benar, berkat itu mau kemanapun kita pergi. Dan banyak saya melihat hal itu, saudaraku dikasih Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, mereka berkata, Pak Pendeta, secara manusia saya tidak mendapatkan pekerjaan secepat itu. Orang lain mencari pekerjaan dari perusahaan yang satu, diwawancara. Tetapi dia cepat sekali dia berkata, saya kata, ya namanya pendeta juga mau tahu kan. Kadang-kadang pendeta juga kepoin kan. Kenapa bisa cepat kamu dapat pekerjaan? Dia bilang salah satu kuncinya Pak Pendeta, setiap hari kami berdoa bersama dengan istri kami, berlutut di hadapan Tuhan. Ketika saya sudah dapatkan pekerjaan juga, kami terus berlutut dan berdoa mengadakan mesbah rumah tangga dalam rumah tangga. Itu dia, kenapa? Dia melakukan itu karena dia tidak diperhamba dosa lagi. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Jangan takut bisnismu. Saya percaya bisnis anak Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak diperhamba dosa lagi. Amin. Jangan takut karirmu. Bukan orang berkata, gua itu hanya orang yang percaya sama Tuhan. Hanya sendirian. Saya mau katakan, kita pasti akan tetap menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kenapa? Karena kita sudah tidak berada lagi dalam menjadi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Yang ketiga harus saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga. Nah, apa ciri orang yang sudah merdeka? Tetap tinggal dalam Tuhan. Nah, salah satu ciri orang yang sudah merdeka adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Coba itu, hamba. Berarti yang ada di dalam dosa, dia tidak bisa tinggal di dalam rumah itu. Namanya hamba. Tetapi coba perhatikan. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Coba perhatikan itu. Makanya saya berikan poin yang ketiga, tetap tinggal dalam Tuhan. Kita sebagai anak, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak sehingga kita tinggal di dalam Dia. Kita sudah tertanam di dalam Dia. Kita tertanam di dalam Dia lewat apa? Lewat iman kita kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa kita tertanam dalam Tuhan? Yaitu ketika kita melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Kita kerjakan dengan hati yang tulus. Kita mengerjakannya dengan hati terbuka. Kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kita tinggal di dalam Dia. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Anak gampangan. Tidak bakalan tinggal dalam rumah. Coba anak yang hilang. Apakah dia tinggal dalam rumah? Kenapa? Karena dia menggerogoti kekayaan orang tuanya. Dia ngomong sama ayahnya, "Mak, Pak, mana warisan saya?" Dia nuntun kepada orang tuanya. Dia pergi merantau. Habis segala-galanya kekayaannya. Maka kata firman Tuhan di situ, makanan babi dia makan. Coba, makanan babi, ampas makanan babi. Coba, saya rasa kita tidak punya apa-apa, kita nggak pernah makan seperti begitu. Tapi ampas babi, ampas babi. Enak kalau apa itu tetelannya. Apalagi kalau garing, saudara. Sadabi, Memang babi itu paling enak di dunia, saudara, kun kasih Tuhan.
Loh iya paling enak di dunia babi itu. Saya kemana-mana pasti ada babi saudara. Enak banget, enak banget. Enggak ada makanan seenak itulah. Ya, apalagi kalau sudah didoai di dalam nama Yesus. Waduh, ya karena di dalam kitab Mimanda yang haram itu kan babi hutan. Ini kan bukan babi peliharaan kan? Ya kan? Ya kita makan ke babi peliharaan kan? Dalam firman Tuhan kan yang dimakan itu karena babi. Yang haram itu babi hutan kan? Coba baca di dalam kitab Imamat itu. Babi hutan bukan babi peliharaan. Harus jelas. Ya kita makan babi peliharaan berarti tidak haram. Loh iya kan? Daripada kita onta yang ternajis di dalam kitab Imamat itu. Nomor 1. Ya. Nah itu dia. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Kita tetap tinggal. Kenapa kita tetap tinggal? Karena kita sudah dimerdekakan. Enak gak tinggal di dalam Tuhan? Amin. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Ada keberanian bagi kita. Enggak ada lagi, saya tertuduh gitu. Saya dosa begini, enggak ada lagi rasa tertuduh. Kenapa? Kita sudah bebas. Makanya kita tinggal di dalam Tuhan. Nah orang yang tinggal di dalam Tuhan itu, dia akan menikmati hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu, dia akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu, dia merasakan pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan itu adalah dia akan melihat mujizat Allah akan nyata di dalam kehidupannya setiap saat. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan juga akan menikmati hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang kenapa dia tinggal di dalam Tuhan? Orang yang tinggal di dalam Tuhan bukan sembarang. Hanya orang pilihan. Dan saya percaya hari ini kita semua adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Buktinya saudara di dalam rumah ibadat hari ini. Ya. Coba. Saudara banyak sekali kan alasan sekarang kan. Kenapa gak datang ke gereja? Gue lagi sibuk. Sibuk kenapa? Iya gue arisan di rumah. Coba. Kalau Tuhan berkata, udah gak usah gue kasih dana lagi. Enggak ya, gak enak kan. Ya, kita lebih sibuk arisan daripada ketemu dengan Tuhan. Coba ini saya berikan contoh ya. Camat pergi ke rumah kita, pas ada arisan. Saya mau katakan semua saudara, mau nyambut lebih duluan camat atau orang arisan? Mana? Hanya camat doang. Pasti saudara akan nyambut siapa? Camat dulu kan, bilang sama orang arisan, sorry ya, camat mau datang ke rumah gua jam 12 siang. Arisannya, nanti kalau datang jam 2 ya, biar pulang dulu camatnya. Kenapa kita memberikan penghormatan sama dia? Apalagi raja di atas segala raja. Yang mengatakan kepada kita, nah engkau tetap tinggal di dalam aku. Yang sudah membebaskan kita, yang sudah memerdekakan kita. Yang menjadikan kita menjadi biji matanya saudaraku dikasih Tuhan. Makanya kita harus memberikan penghormatan. Saya himbau kepada jemaat Tuhan hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau waktu ibadah, datanglah beribadah saudaraku dikasih Tuhan. Paling-paling sekali seminggu lah kalau kita rajin. Itu pun kalau rajin. Itu pun kalau rajin. Kalau enggak ya udah. Itu pun kalau rajin. Sekali seminggu datang ke gereja. Itu pun kalau rajin. Kalau udah dah. Sampai Tuhan berkata, aduh gua udah merdekakan dia. Saya udah suruh dia tetap ada di dalam Tuhan. Dia sia-siakan semuanya ya. Tapi dia masih berbelas kasihan kepada kita. Karena tadi kita nyanyi hari yang pertama kan. Hari kedua, kemurahanmu. Oke, yang keempat. Saya tidak lama khotbah bos saudara. Yang keempat. Nah apa ciri orang yang sudah merdeka? Menghasilkan buah bagi Kristus. Orang yang sudah merdeka, dia kata orang kita harus mengisi kemerdekaan itu. Benar saudara? Ya. Mengisi kemerdekaan itu apa dengan membangun ya saudara kasih ya. Membangun segala fasilitas itu kan mengisi yaitu kemerdekaan. Menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah begitu juga kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus menghasilkan buah. Buah apa saudara kasih Tuhan? Yaitu buah pertobatan. Amin. Buah pertobatan itu harus kita hasilkan. Orang lain juga tahu bahwa kita melakukan itu.
Karena banyak orang Kristen, dia berkata saya sudah merdeka tetapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Ya. Orang berkata katanya orang Kristen pakai salib gede-gede, tetapi tidak ada namanya buah pertobatan. Ya. Harus ada, harus kita hasilkan buah. Buah itu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita harus menghasilkan buah. Kalau hidup kita begini-begini saja tidak pernah menghasilkan buah, apa kata dunia? Orang berkata sama kita, aduh katanya sudah merdeka, tetapi tidak pernah menghasilkan buah. Katanya sudah percaya Yesus tapi tidak pernah menghasilkan buah. Katanya sudah ada di dalam Yesus tapi hidupnya seperti begitu aja. Harus kita hasilkan buah pertobatan. Artinya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang datang kepada Tuhan. Nama Yesus tidak dihujat oleh orang lain, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup dalam pertobatan. Baik attitude kita, baik saudaraku dari tingkat cara berpakaian kita juga saudaraku harus menjadi berkat. Buah pertobatan itu namanya. Karena banyak orang Kristen attitude-nya kalau di gereja ya lebih alim daripada malaikat kalau dia datang ke gereja. Tapi dia keluar dari gereja, dia ada di tengah-tengah masyarakat setiap hari. Setan aja gue berkata, gue aja setan seperti begini. Kelakuan gue enggak seperti begitu, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada buah pertobatan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, apa ciri orang yang sudah merdeka? Memiliki prinsip hidup yang kokoh. Kita harus memiliki prinsip hidup. Makanya saya senang sekali lagu itu. Kalau saya kemana-mana saya nyanyi lagu ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pasti ada urapan Roh Kudus yang membuat lagu ini. Kita harus memiliki prinsip yang hidup. Sekali merdeka. Aduh, lemas banget. Sekali lagi. Sekali merdeka. Nah itu dia. Sekali merdeka di dalam Yesus. Harus sudah merdeka di dalam Yesus. Apapun yang terjadi. Mau dia apain pun mau dia apain. Kita tetap berkata, saya merdeka dalam Yesus. Saya memiliki prinsip. Anak muda harus memiliki prinsip. Jangan tinggalkan Yesus karena laki. Jangan tinggalkan Yesus karena wanita. Jangan tinggalkan Yesus karena jabatan. Jangan tinggalkan Yesus karena kekayaan. Kekayaan tidak membawa kita dalam keselamatan. Tetapi saya mau katakan yang membawa kita pada keselamatan. Yaitu kalau kita memiliki prinsip yang kokoh. Yaitu tetap ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harus. Saya bangga memiliki menjadi bangsa ini. Ketika ada ancaman akan ini, saudaraku dikasih Tuhan, ya kita tidak jual nikel dengan mentahnya, harusnya yang sudah jadi. Mau dia akan Indonesia tetap bertahan, apapun yang terjadi, jangan usik kedaulatan bangsa kami. Saya setuju itu sama presiden. Saya setuju saudaraku, apalagi bahan-bahan batu bara ya. Ada beberapa macam itu. Ada yang kebakaran Jeko negara-negara lain. Gimana nanti? Oh, Indonesia tetap bertahan. Kenapa? Karena itu namanya memiliki prinsip yang kokoh. Apalagi kita di dalam Yesus. Kita harus memiliki prinsip yang kokoh. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan cari kekayaan di luar Yesus. Jangan cari kekayaan di kuburan. Jangan cari kekayaan di apa? Di pohon-pohon keramat. Jangan cari kekayaan di batu-batu keramat. Jangan cari kekayaan saudara di gunung-gunung. Tetapi cari kekayaan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Mungkin orang berkata, kalau cari kekayaan di luar Yesus cepat. Cepat. Tetapi ada tumbalnya, bos. Harus pakai tumbal. Tetapi kita sudah merdeka di dalam Yesus. Kita berkata, saya memiliki prinsip yang kokoh. Yang tidak bisa digoyahkan apapun. Sebagai penutup saudaraku dikasih, saya undang WL maju ke depan bersama dengan singers, kita siapkan lagu ini sekali Yesus tetap Yesus. Merdeka bukan berarti hidup semaunya sendiri, tetapi merdeka adalah orang yang sudah bebas dan hidup dalam kebenaran. Sukses semua saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali Yesus tetap Yesus.